Halo warga Nobar dimanapun ikam berada, kayak apa kabarnya? Kembali lagi bersama Tobi. Kali ini saya akan membawakan series Korea terbaru 2026 berjudul The Husband. Tentang seorang suami yang minta cerai malam itu, lalu besoknya ditelepon orang asing yang bilang urusan itu sudah dia beresin. Loh, so, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian. Seduh kopinya, gulung sarungnya, mari kita nonbar. Dibuka dengan sepasang suami istri yang menaklukkan tebing curam tepat saat matahari terbit. Sepanjang jalur, Kang Tae-ju dan Ko Se-yoon saling memeriksa keadaan dan mengulurkan tangan di bagian paling licin, sampai jelas terasa yang mengikat mereka bukan cuman tali panjat. Di puncak, keduanya duduk berdampingan menikmati pemandangan dan indahnya matahari terbit dengan suasana romantis yang menghangatkan. 잘 왔네, 우리. Dari pemandangan itu, kita langsung beralih ke auditorium pusat medis Worry Together, tempat rumah sakit mengumumkan keberhasilan riset gabungan bioprinting 3 dimensi dan terapi sel punca untuk pasien cedera sumsum tulang belakang. Dengan Kang Tae-ju, ahli bedah mikro yang memimpin proyek itu, dipuji habis-habisan di depan para sponsor dan media. Yang berdiri di podium memuji dia adalah Direktur Ko Dong-chan, pendiri rumah sakit itu, sekaligus ayah Se-yoon dan mertua Tae-ju sendiri. 분명한 가능성을 확인했습니다. 강태주 원장이십니다. Namun tepat saat giliran Tae-ju diminta untuk memberikan sedikit pidatonya, ponselnya bergetar memanggilnya ke ruang operasi dan dia langsung pergi meninggalkan ruangan di depan tamu. Di kamar VIP, Se-yoon bersama ayahnya meyakinkan Ketua Kim Man Seong, penyandang dana terbesar rumah sakit, bahwa operasi tulang belakangnya dimulai 30 menit lagi dan yang akan melaksanakan operasinya adalah Tae-ju sendiri. 30분 뒤에 김만성 회장님 척추관 협착증 수술 진행하겠습니다. Saat persiapan operasi pasien VIP itu, Tae-ju mendengar jeritan seorang perempuan yang sedang diseret keluar dari rumah sakit karena kondisi suaminya parah dan sudah ditolak semua rumah sakit lain. Suami itu menahan nyeri hebat, tidak bisa berjalan dan kehilangan fungsi kandung kemih, tapi saat itu petugas menganggap tidak ada dokter yang tersedia. Tae-ju menghentikan pengusiran itu dan memeriksa kekuatan kaki si pasien. 어제 식탁 옮기다가 갑자기 허리가 아프다더니 그때부터 이래요. 힘이 전혀 안 들어가죠. Tapi Se-yoon langsung memarahi Tae-ju sebab suaminya melanggar aturan rumah sakit dan mengubah jadwal operasi secara sepihak. Tae-jun menjelaskan jika pasien itu dalam kondisi yang kritis dan harus segera dioperasi. 김만성 회장님 수술부터 진행해요. 저 완전 마음이 중분이야 지금 당장 수술 못 받으면 평생 영부장에 안고 살아야 돼. 당신한테는 언제나 더 중요하고 Park Yong-jun pun dibawa ke ruang operasi 3 dan tepat sebelum sayatan pertama, Ko Dong-chan menerobos masuk memerintahkan operasi itu dihentikan demi Ketua Kim. Di depan tim bedah yang membeku, Tae-ju menolak karena pasien itu dalam kondisi kritis, mengingatkan mertuanya bahwa dia berdiri di area steril lalu mengusir pendiri rumah sakit itu dari ruangannya sendiri. Di balik pintu ternyata Se-yoon juga melihatnya. 여기 제 수술실입니다. 빨리! 지금 당장 여기서 나가시라고요. 하나밖에 없는 사이라는 놈이 네, 수술 재개하겠습니다.
Pagi harinya saat di rumah, Taeju menawarkan kopi ke Seyun sambil meminta maaf dan melaporkan bahwa pasien daruratnya selamat dan operasi ketua Kim juga berjalan lancar. Karena jika tidak segera dioperasi pasien darurat itu bisa mengalami cacat permanen. Tapi logika itu tidak laku bagi Seyun sebab yang Seyun hitung bukan nyawa satu pasien, melainkan aturan yang dilanggar, sponsor yang ngambek, dan kekacauan yang selalu mendarat di mejanya. Sampai Taeju balik bertanya satu hal yang selama ini dia telan sendiri. 우리 병원 룰이야 아니면 당신하고 당신 아버지 룰이야? 뭐? Pertanyaannya tidak dijawab dan Taeju menutup pertengkaran itu dengan berjanji akan meminta maaf langsung ke ayah Seyun dan ketua Kim. Taeju pun langsung meminta maaf secara resmi di kantor mertuanya Ko Dong-chan dan di sanalah dia mendapat kalimat paling menyakitkan tentang rumah tangganya. 일은 네가 다 저질러 놓고 뒷감당은 세윤이가 다 하고 그거 세윤이가 어떻게 수습했는지 알기나 해? 다음부터는 절대로 이런 일 없도록 하겠습니다. 좀 죄송합니다. 나가. 꼴도 보기 싫으니까 당장 나가. Permintaan maafnya ditolak dan dia diusir dari ruangan itu juga. Sementara di koridor para staf sudah berbisik soal dokter Taeju yang belakangan berani melawan dokter Ko, yang artinya keretakan rumah tangga mereka bukan lagi urusan berdua. Di depan lift, Taeju berterima kasih karena Seyun sudah menambal semua kekacauan itu sambil diam-diam berharap istrinya masih memihaknya. Dan jawaban Seyun memotong harapan itu sampai ke akarnya. 내가 도와준 거라고 생각했으면 오해야. 병원 분위기까지 우리처럼 방치할 순 없잖아. Sesaat setelah itu, Seyun berhenti di lampu merah sebuah perempatan dan melihat sebuah keluarga sedang menyeberang di depan mobilnya. Dari situ, dia terhubung keingatan yang belum dijelaskan siapapun, yaitu ruang operasi, tanda vital yang jatuh, kompresi dada, sebuah tangan kecil, monitor yang berubah datar, dan dirinya sendiri memohon sambil menangis. Sementara itu, Choi Chiung, sahabat dokter Taeju, mencari keberadaannya lalu menemukan Taeju bersembunyi di ruang penyimpanan sempit dekat tangga darurat sambil memegang kopi instan, jauh dari citra direktur rumah sakit. Dan setelah menggoda soal tekanan dari mertua sekaligus bos dan istri sekaligus bos, dia menyuruh Taeju berhenti menghindar. 두 사람 언제까지 그럴 거야? 이러다 둘 다 늙어 죽겠네. 네가 아무것도 안 하면 두 사람 정말 끝이잖아. Nasihat itu dijalankan dengan cara yaitu pulang lebih awal, memasak martabak telur persis seperti kedai di kaki gunung Bukhansan, dan membeli susu kambing kesukaan Seyun tanpa mengakui luka apapun, cuma memanggil kembali kenangan bahagia lewat sepiring makanan dan mengajak Seyun untuk makan bersama. 나 저녁 먹었어. 그럼 술이라도 같이 한잔 하자. Sialnya, Seyun cuma bilang sudah makan dan tidak mau minum lalu masuk kamar, meninggalkan seorang suami sendirian menatap meja yang dia siapkan khusus untuk istrinya. Beberapa saat kemudian, Seyun kembali ke meja dan Taeju lagi-lagi mencoba melayani dengan menuangkan minuman. Dari tarik-menarik sekecil itu, gelasnya jatuh pecah dan dalam benturan yang sama, miniatur tebing beserta tali pengikatnya, benda yang mengabadikan pendakian mereka, ikut jatuh dan rusak. 꼭 우리 같네. 툭 치며 깨지는 거. 내가 다시 붙여놓을게. 아무리 다시 붙여도 금은 그대로 남아있어. Taeju berjanji akan memperbaikinya, tapi bagi Seyun barang yang pecah mungkin bisa direkatkan dan tidak akan pernah kembali utuh. Sampai kesabaran Taeju habis juga, ia langsung mengatakan, 고세윤, 왜? 이혼해 우리. 뭐? 나 분명히 말했어. 이혼해. 난 이혼 안 해. 그래서 못 헤어지겠다고? 이혼 안 한다고. 아무리 고쳐도 금은 그대로 남아있다며. 그래서 할 수 있으면 해봐. 둘 중 하나가 죽으면 가능할지도 모르지. dan di situ jelas Seyun menolak ajakan cerai dari Taeju. Hari berikutnya di pesta perayaan keberhasilan uji klinis, Taeju mengaku ke Chiung bahwa niat bercerainya serius dan ingin berhenti dari rumah sakit itu. 얼마나 있는데? 한 8천만 원 정도?
80 juta tidak cukup bahkan untuk membuka klinik sendiri. Lalu di tengah acara itu, Seyun mendatanginya membawa gelas untuk mengajak Taeju bersulang, memberi selamat secara formal sebelum menyelipkan sindiran yang membuat Taeju kabur dengan alasan keadaan darurat. 이혼하고 싶은 아내한텐 축하받기도 싫은 거야? 나 먼저 가볼게. 또 급한 일 있어? 조심히 가. Pelariannya berhenti di restoran sederhana milik ibunya. Sang ibu langsung membungkus banyak lauk buatan rumah dan semuanya kebetulan kesukaan Seyun. Di keluarga Taeju, menantu itu masih dicintai dan Taeju tidak sanggup bilang ke ibunya jika hubungan mereka hampir berakhir. 세윤이 너가 좀 잘 챙겨줘. 집에 있을 때라도 집밥 좀 잘 챙겨 먹으라고 해. 아니, 사람이 집밥을 먹어야 든든하지. Setelah ibunya masuk ke dalam, Taeju mengaku ke kakaknya, Kang Taeyong, bahwa dia benar-benar akan bercerai dan Taeyong mengingatkan bahwa adiknya dulu merasa tidak bisa hidup tanpa Seyun. Sambil bicara, dua bersaudara itu terus menuang dan menenggak minuman sampai Taeju benar-benar mabuk berat. 같이 붙어 있어야 그 방향을 찾는다. 진짜 세윤이가 뭘 원하는지 나도 잘 모르겠어. 안 해. 안 할래. Saat pulang, Taeju berjalan sempoyongan di persimpangan jalan dan menelepon layanan sopir pengganti. Baru beberapa detik saat Taeju menunggu di kursi belakang, kaca mobilnya diketuk seorang pria yang mengaku sopir pesanannya. 전화한 지 얼마 되지도 않았는데 엄청 일찍 오셨네요. Sesampainya di rumah, Taeju yang nyaris tidak sadar ambruk di kamarnya sendiri terpisah dari kamar Seyun. Di saat itu juga seseorang memasuki kamar Seyun dalam gelap dan Seyun yang terbangun tanpa sempat melihat jelas siapa yang berdiri di sana dan mengira itu suaminya. 여기 내 방이니까 나가라고. Kemudian paginya saat Taeju yang bangun dengan kepala berat, ia melihat pesan dari sopir pengganti yang mengaku tidak pernah berhasil menjemputnya. Ketika Taeju mengambil minum dan merasa jika rumahnya kosong, ia juga mengecek ke kamar Seyun yang ditinggalkan. Dalam perjalanan ke rumah sakit, nomor tidak dikenal menanyakan kapan Taeju akan membayar ongkos sopir pengganti. Dikira ongkos sopir yang lupa dia bayar, ditawarkanlah pembayaran melalui transfer. Tapi yang dimaksud si penelepon bukan itu. 무슨 돈이요? 여사님이요. 여사님이요? 이 새끼 왜 계속 모른 척이지? 기억 안 나는데 저 그런 적 없는데요. Taeju tersinggung, mengancam lapor polisi, lalu menutup telepon. Sialnya begitu tiba di rumah sakit, Ciung mengeluh soal Seyun tidak muncul di agenda rapat penting tanpa kabar. Dan saat Taeju menelepon ponsel istrinya, yang menjawab justru suara pria itu lagi. 좋아요. 아까 그 대리기사. 내 아내 어딨어? 내 아내 바꿔줘. 제 아내를 좀 없애주세요. 5억이라도 드릴 테니까 제발요. Foto Seyun dalam keadaan ditahan dan rekaman video dirinya sendiri di kursi belakang mobil mabuk meminta sopir itu menyingkirkan istrinya dengan bayaran 500 juta. Dan sebelum lanjut, orang ini kita sebut saja Samidi. Dia bukan preman jalanan dan bukan perampok, melainkan psikopat yang menyiapkan korbannya jauh-jauh hari. Dan yang dia kejar bukan cuma uang, tapi memastikan orang yang kehilangan itu merasa dialah penyebabnya. Jadi Samidi bukan cuma menculik Seyun, dia sudah memegang bukti yang bisa membuat Taeju terlihat sebagai pemesannya. 영상 저 맞아요? 그 조작된 거 아니에요? 예? 그럼 자꾸 이름 곤란해요, 사장님. Panggilan berikutnya membawa kabar bahwa Seyun masih hidup dan rencana semula adalah membunuhnya setelah Taeju membayar. Taeju memohon sambil menjelaskan itu ucapan orang mabuk sampai Samidi memaksanya memilih dengan sangat santai. 죽여드려요, 살려드려요. 네, 살려주세요. 살려주세요. Dan dari sinilah pembunuhan berubah jadi daftar menu beserta harganya sebab Taeju sudah mengubah pesanan dan Samidi meminta uang tebusan. 사장님 죽여드리는 건 5억이었는데 살려드리는 건 10억이에요. Samidi memberi waktu 3 jam terhitung dari pukul 10.25. Dilarang lapor polisi, dilarang mengabaikan telepon, dan sepanjang percakapan Taeju terus dipanggil bos seolah dialah dalang semua ini.
Taeju lalu menelusuri pemesanannya sopir malam itu dan menemukan bagian paling menakutkan, yaitu sopir resmi layanan tidak pernah menjemputnya karena pesanan sudah dibatalkan. Artinya, pria itu sudah menunggu di sana sebelum sopir aslinya datang. Ini bukan penculikan kebetulan, ini operasi yang sudah memilih Taeju jauh-jauh hari, hafal kebiasaannya dan cuma menunggu dia hilang kesadaran untuk bereaksi. Taeju pun memarkirkan mobilnya di depan kantor polisi Seongjin, tapi sebelum kakinya sempat turun, video call masuk memperlihatkan Seyun dalam posisi sangat berbahaya dan Samidi memainkan peran sebagai pihak yang justru baru menyelamatkan nyawa istrinya. 사장님이 먼저 경찰에 신고하려고 했잖아요. Dan sebagai hukumannya, waktu 3 jam tadi dipangkas jadi 1 jam untuk menyiapkan 1 miliar karena Samidi bukan cuma mendengarkan telepon, dia sedang menonton. Dengan 1 jam tersisa, mertuanya dan sahabatnya di rumah sakit tidak bisa dihubungi, sehingga sampai di Bank Modu, Taeju meminta menarik seluruh tabungannya 80 juta itu, sekaligus meminjam 920 juta dalam 50 menit. 서류부터 최종 승인까지 최소 2주는 걸려요. Status direktur, nasabah VIP, nama besar di konferensi medis, semuanya tidak bisa langsung menghasilkan uang tunai sebanyak itu. Jadi Taeju menyiapkan 2 tas yang akan diisi uang 80 juta dan uang palsu supaya terlihat penuh masing-masing 500 juta. 여보세요? Video call berikutnya dijawab Taeju sambil memperlihatkan 2 tas berisi uang tunai itu dengan kamera ponselnya dan mengklaim totalnya 1 miliar. Samidi memuji statusnya sebagai direktur lalu memberi alamat Sajirogil 43 strip 87, 30 menit datang sendirian dan mengingatkan cuma itu cara menyelamatkan istrinya. Navigasi membawanya menembus zona sekolah sampai gang sempit yang membuat jalannya makin sulit dan di belokan tajam itulah Taeju kaget dan hampir menabrak seorang pengendara motor dan membuat pengendara motor tersebut oleng dan tergeletak di jalan. Dengan uang tebusan di kursi belakang dan waktu tinggal hitungan menit, Taeju tetap turun, berlutut, dan memeriksa napas orang asing itu. Naluri dokter yang tadi bikin dia berani mengusir pendiri rumah sakit, sekarang dipakai untuk menghentikan langkahnya. Karena saat Taeju hendak menelpon ambulans, pengendara itu malah berkata, 내 돈 10억 가져왔냐고. Pengendara yang tadi pura-pura sekarat itu mendadak bangkit dan langsung menyetrum Taeju dengan stun gun. Setelah itu, sekelompok remaja yang kebetulan lewat melihat seorang berjas rapi tergeletak di tengah jalan, lalu mereka berusaha membangunkannya. Tapi ketika Taeju bangun, ia kaget lalu menodongkan pisau ke sekelompok remaja tersebut. 아저씨! Sambil menganggap pria berjas itu gila, para remaja tadi mengangkat ponsel dan merekam. Sementara itu, Taeju menuju mobil dan melihat tas berisi uang itu sudah tidak ada. Ia menanyakan arah kemana perginya pengendara itu pada remaja tadi, lalu berlari balik ke mobilnya, lalu mengejar sampai salah menghentikan pengendara lain dan kehilangan jejak sepenuhnya. Dan pencarian itu berakhir di sebuah tong menyala dekat jembatan tempat tasnya sudah dibakar habis bersama seluruh isinya. Lalu teleponnya berbunyi dan Samidi bicara dengan nada kecewa seperti orang yang baru dibohongi rekan bisnisnya sebab dia sudah membuka tas itu dan tahu persis isinya. Cuma 80 juta yang asli, sisanya kertas pengisi. 죄송하다고요? 내가 얼마나 실망했는 줄 알아요? 내가 너무 분하고 원통해서 여사님 찢어 발기러 갈 거라고.
Tepat setelah ancaman itu, cerita membawa kita mundur ke bangku kuliah kedokteran dan disinilah kita paham apa yang sebenarnya dipertaruhkan. Ko Se-yoon muda memperhatikan seorang mahasiswa yang selalu belajar makan dan minum kopi sendirian. Suatu hari ballpoint mahasiswa itu jatuh dan Se-yoon yang memungutnya. Lalu waktu Tae-ju berdiri di depan mesin minuman sambil menyiapkan koin, tombolnya sudah ditekan Se-yoon lebih dulu. 저기요. 잠깐만요. 잘 마실게요, 이거. 혼자가 편한 거예요? 아니면 혼자여야 편한 거예요? Se-yoon menebak Tae-ju pasti kesepian sampai Se-yoon kembali bertanya apakah dia nyaman sendirian atau harus sendirian supaya nyaman. Lalu perempuan itu pamit sambil menyebut namanya. Padahal mereka belum berkenalan sama sekali. Tae-ju cuma sempat bertanya dari mana dia tahu. Dan hari-hari berikutnya dia masih makan sendirian tapi mulai sadar kursi Se-yoon belakangan kosong terus. 그렇다면 Suatu hari saat hujan turun di kampus, Tae-ju yang membawa payung seketika disusul oleh Se-yoon. Se-yoon bilang jika beberapa hari menghilang karena flu. Di bawah payung sempit itu, keduanya mengaku sudah saling memikirkan padahal hampir tidak saling mengenal. Sampai Se-yoon menutup percakapan dengan berkata, 우리 사귈래요? Kembali ke lahan kosong, Tae-ju memohon satu kesempatan lagi sambil menjanjikan dana dari ayah mertuanya. Dan disinilah kita mulai tahu cara berpikir Samidi sebab dia tidak marah seperti penjahat biasa, melainkan merasa dikhianati dan menuntut ganti rugi atas perasaannya yang terluka. 누구나 사람이 될 기회가 3-4번은 있어야 된다라고 하더라고요. 감사합니다. 정말 감사합니다. 감사합니다. 20억이에요. 네? 마지막이니까 똑바로 해요. 2시간 드릴 건데. Sementara itu, kita melihat Ko Se-yoon siuman di ruang beton gelap dengan rantai di pergelangan kaki dan pemberat di ujung rantainya. Tapi yang dia lakukan bukan menjerit panik, melainkan meraba lantai, mengukur panjang rantainya, mencari sumber cahaya, dan memeriksa pintu. Tae-ju pun datang ke rumah mertuanya membawa semua bukti dan sementara ibu Se-yoon langsung terduduk lemas, Ko Dong-chan bersumpah akan mencabik pelakunya. 어떤 놈이 감히 우리 세윤이를... 이게 지금 우리 세윤이한테 일어나고 있는 일이 맞는 거니? Tae-ju menyampaikan tuntutan itu apa adanya, memberikan tebusan 2 miliar dalam 2 jam dan larangan keras melibatkan polisi. Lalu Dong-chan bertanya apakah ada kiriman video yang lain dan Tae-ju cuma diam. Jadi bukti yang dia bawa tidak semua, tapi dikurangi satu sebab rekaman dirinya sendiri yang menyuruh menyingkirkan istrinya sudah dia hapus di depan pagar. Setelah itu Bang Beng dihubungi, uang tunai dibawa dengan mobil dan koper mulai disiapkan, tapi di sudut ruangan Ibu Se-yoon menarik suaminya yang akan pergi bersama Tae-ju dan mengucapkan satu kalimat pendek tanpa sepengetahuan Tae-ju. Berduaan dengan menantunya, Dong-chan mengalihkan seluruh amarahnya ke arah yang menurut dia paling masuk akal sebab Se-yoon bukan tipe orang yang mencari musuh. Jadi pasti Tae-ju yang menyinggung seseorang saat merasa dirinya paling benar, persis seperti insiden di ruang operasi itu. 너 때문에 이런 일 벌어진 거 아니냐고. 갑자기 그게 무슨 말씀이세요? Dan Tae-ju tidak bisa menjawab apa-apa, bukan karena dia bersalah, tapi karena tuduhan itu bersinggungan langsung dengan ucapannya saat mabuk yang dia sendiri tidak ingat. Ketegangan itu meledak lagi begitu Tae-ju sadar polisi sudah dipanggil diam-diam sebab dia berkeras aparat justru membahayakan nyawa Se-yoon karena pelakunya sangat berbahaya dan sama sekali tidak masuk akal, sementara Dong-chan menjawab justru karena itulah mereka butuh polisi. 이럴 때일수록 부모인 우릴 믿고 따라와. 괜히 일 그르치지 말고.
Yang datang adalah tim reserse kepolisian Seongjin yang dipimpin Jang Do-sik dan Tae-ju diminta mengulang kronologi sopir palsu dini hari itu. Disinilah kelemahan terbesar kasus ini terbuka sebab wajah, bekas luka, tato maupun suara tidak ada satupun yang bisa dia jadikan bukti. 새벽 1시 30분쯤 납치범의 대리기사를 가장해 선생님 이 목소리도 들어본 적이 없어요. 처음 듣는 목소리였어요. Polisi mengamankan rekaman CCTV sekitar lokasi, menyiapkan pelacakan panggilan, lalu menempatkan Tae-ju sendirian di ruang utama sambil petugas bersembunyi di meja dapur dan keluarga di ruangan lain dengan tugas cuma satu, mengulur percakapan selama mungkin tanpa memancing emosi pelaku. 범인이 다시 영상 통화할 수도 있어서 여기 혼자 계실 거예요. 긴장되시겠지만 아내분 생사가 걸린 일입니다. 정신 바짝 차리셔야지, 그죠? Sementara Seyun sedang mengerjakan tugasnya sendiri di dalam sel dengan meraba pemberat bulat di lantai, menarik rantainya, memeriksa pintu, lalu berteriak minta dikeluarkan. Dan yang menjawab teriakan itu bukan penculiknya, melainkan suara perempuan dari balik dinding. 당신 누구야? 누구야 당신? Perempuan itu menyuruhnya diam supaya mereka berdua tidak kena masalah dengan pria yang mengurung keduanya di sana, yang artinya Seyun sama sekali bukan korban pertama. Dia sudah lama di sana, sudah hafal aturannya dan mengatakan waktunya hampir habis. Maksudnya ada benda di ruangannya yang berbentuk jam pasir dan saat pasir itu sampai bawah semua, hidupnya selesai. 완전히 파묻히면 나는 끝이라고요. 기사님? Di rumah mertuanya, video call masuk dan Tae-ju mengaku berada di rumah mertua karena keluarganya berhasil menyiapkan uang yang dimintanya. Sementara di ruang sebelah tim pelacak mengejar sinyalnya dari daerah Mangokdong ke Usaongdong lalu Jonghaengdong, berpindah secepat orang ganti channel. Jadi orang ini jelas bukan preman jalanan yang kebetulan dapat korban kaya, dan Samidi memberi pertanyaan berikutnya dengan nada seolah cuma basa-basi, justru pertanyaan yang bisa membunuh Seyun. 집에 다른 사람들은요? 네, 저 혼자 있습니다. Saat Tae-ju menjawab jika di rumah itu cuma dirinya sendiri. Karena tidak percaya, Samidi menyuruh Tae-ju membalik kamera belakang dan melihat setiap sudut rumah, dan inilah bagian paling mencekam. Sebab jika ketahuan ada polisi di rumah situ, istrinya pasti akan semakin terancam nyawanya. 좌에서 우로 훑어요. 스탑. 무슨 소리예요? Sebuah suara kecil dari dapur membuat Samidi curiga, jadi Tae-ju pura-pura tidak dengar dan sengaja memutar ke arah yang keliru. 4 polisi berjongkok menahan napas di balik meja dapur, dan tepat sebelum kamera dipaksa berbalik membongkar mereka semua. Dongchan kehilangan kesabaran dan berdiri keluar. Dongchan merebut telepon, memperkenalkan diri sebagai ayah korban dan menuntut bicara langsung karena uangnya berasal dari dia. Tapi Samidi menolak dan tetap meminta Tae-ju sampai Ibu Seyun mengambil alih dengan penawaran yang lebih menggiurkan. 10억 보태서 30억 드리겠습니다. 5분에 1억씩 차감하겠습니다. 아니. 3 miliar kalau Seyun pulang dalam 1 jam, dipotong 100 juta setiap 5 menit keterlambatan. Keluarga Dongchan sedang memperlakukan nyawa anaknya persis seperti tender project, dan Samidi menerima permainan itu dengan senang hati. 1시간에 30억 잊지 마세요. 30억. Di dalam sel, Seyun memeriksa kamera dan blower di bagian atas ruangan, lalu memakai kabel longgar untuk merusak pengawasan dan membuka celah untuk kabur. Sayangnya, usaha itu menimbulkan bunyi dan kilatan yang langsung terbaca sistem. Orang berbadan tinggi dan bertopeng masuk. Seyun menjauh, tapi rantai di kakinya cuma mengizinkan dia bergerak sejauh itu. 발목 부러져요. 귀여머리 다치면 안 되지. Yang bikin merinding justru cara Samidi berbicara bukan dengan bentakan atau makian, melainkan seperti nada tuan rumah yang khawatir tamunya lecet. 가족들한테 인사할 준비 됐냐고.
Kemudian dari ponsel Taeju, panggilan video datang lebih cepat dari janjinya dan Seyun bilang dia baik-baik saja padahal jelas terluka dan ketakutan. Seluruh keluarga menangis lega sementara polisi melacak sinyal yang sekarang seolah berasal dari Gansu, Tiongkok. Saat Ibu Seyun bertanya uangnya mau diantar kemana, jawaban Samidi justru terdengar ramah. Dan kalimat duduk dengan nyaman itu ternyata bukan sopan santun yang melegakan, melainkan instruksi untuk duduk sambil menonton. Di depan seluruh keluarga yang memohon dan meminta maaf, Seyun diseret dan diserang dari belakang dengan tampilan kamera yang masih aktif sampai jeritannya berhenti dan tubuhnya diam sepenuhnya. Jadi metode Samidi bukan sekadar menyiksa korban, dia memaksa keluarga merasa ikut membunuhnya. 세윤, 눈을 좀 떠봐. 눈좀 떠봐, 세윤아. 야이 개새끼야! 너 내가 죽여버릴 거야, 너! Dan baru beberapa detik kemudian mereka melihat tubuh itu bergerak sedikit dan sadar Seyun masih hidup. Taeju kembali memegang telepon dan Samidi membeberkan semua yang dia tahu. Bukan cuma bahwa ada polisi di rumah itu, tapi persis berapa jumlahnya. Taeju menjelaskan orang tua Seyun bertindak karena putus asa. Samidi memutuskan kesepakatan dinyatakan gagal, Seyun dinyatakan akan mati, dan sebelum menutup video call-nya, Samidi mengucapkan kalimat terakhir ke Taeju. 이게 다 강태주, 너 때문이야. Jang Dosik menyuruh bagian akhir rekaman itu diputar ulang dan sambil menempelkan headset dia mendengarkan sendiri kalimat Samidi bahwa dia cuma menjalankan permintaan Taeju. 당신을 고세훈 씨에 대한 납치 및 살인 교사 혐의로 체포합니다. Yang menjatuhkan Taeju adalah sebuah laporan soal ahli bedah saraf terkenal yang menyuruh orang membunuh istrinya, lengkap dengan rekaman ucapan mabuk itu. Dan pengirimnya adalah Samidi sendiri yang mengetiknya dari depan komputernya sambil menonton semuanya. Dan di ruang tamu yang sama di mana beberapa menit lalu semua orang berdoa bersama untuk Seyun, Dongchan, dan istrinya akhirnya mendengar suara dan juga melihat menantu mereka sendiri meminta seseorang menyingkirkan putri mereka. Setelah Taeju dibawa ke kantor polisi, Jang Dosik berhenti di halaman karena merasa ada yang janggal. Dan di sebuah tiang lampu hias kecil dia menemukan kamera tersembunyi. Di ruang interogasi, rekaman Taeju di dalam mobil itu diputar berulang-ulang dan setiap kali Taeju menjelaskan bahwa dia tidak pernah sadar memberi perintah. Penyidik justru menganggap penculik itu kaki tangannya Taeju dan menuntut lokasi Seyun. Sementara dugaan Taeju bahwa laporannya datang dari pelaku sendiri dipatahkan alamat IP surel yang menunjuk Nanning, Tiongkok. 강태주 씨가 생각하는 것보다 훨씬 더 위험한 사람이야. Perkataan penyidik itu benar kalau penculik itu adalah psikopat berbahaya dan menginterogasi Taeju hanyalah membuang-buang waktu. Sampai Taeju pun kesal karena setiap pertanyaan yang dia tak punya jawaban itu, waktu terus berjalan dan nyawa istrinya semakin terancam. 지금 이러고 있을 시간이 없다고! 땅이요! Sementara Seyun terbaring tidak sadar di ruang penyekapan, Taeju dibawa ke toilet dan disuruh mencuci muka biar tenang. Si penyidik keluar karena mendapat telepon dan tinggallah seorang suami menunduk di depan cermin sama-sama terkurung dengan istrinya, cuma beda jerujinya. Dan tepat ketika keluhan itu selesai diucapkan, lampu toilet berkedip dan sebuah suara dari balik bayangan menjawabnya. Seorang pria asing melangkah keluar menantang balik kenapa harus ada yang percaya padanya, lalu mengucapkan satu-satunya kalimat baik yang Taeju dengar sejauh ini. 당신이 아내를 죽이지 않았다는 사실을 알고 있는
Sebelum kita tahu siapa pria asing itu, kita akan kembali ke momen bahagia antara Taeju dan Seyun saat mereka melangsungkan prosesi pernikahan dan terlihat semua orang bahagia. Saat dimana Kodong Chan menyerahkan tangan putrinya kepada pria yang dia terima menjadi keluarga. Lalu scene berubah jadi koridor rumah sakit saat Hayun, anak mereka, sedang dilarikan ke ruang operasi. Seyun memohon supaya operasinya ditunda sampai suaminya datang. Tapi kondisi anaknya sudah sangat kritis. Hayun dibawa masuk dengan pecahan tulang vertebra servikal yang menekan pusat pernapasannya dan menunda berarti anaknya berhenti bernapas. Jadi tim tetap membedah. Sementara Seyun berdiri di luar menelepon nomor yang tidak pernah diangkat. 제발 받아, 제발. 우리 언니. 블레이드. 바이탈 떨어집니다. 신명중입니다. 체제동기 가져. 예, 사장님. 죄송합니다. 저희가 최선을 다했지만 Jantung Hayun berhenti, resusitasi gagal, dan Taeju yang sepertinya juga baru selesai operasi muncul di lorong setelah dokter selesai mengucapkan permintaan maaf. Dan disinilah Seyun melempar kalimat yang kemarin kita kira cuma milik penculik. 어디 있었냐고. 당신. 어디 있었냐고! 우리 아이니가 저렇게 될 동안 어디 있었냐고. 이게 다 당신 때문이라고! 이게 다 당신 때문이야. Kembali ke masa kini saat Taeju bertemu pria misterius di toilet. Tepat saat itu juga seluruh kantor polisi padam total. Dan dalam gelap si pria misterius bilang pertanyaan siapa dirinya sama sekali tidak penting. Karena yang penting cuman apakah Seyun masih hidup sekarang. Waktu dia memberi alamatnya, Taeju harus datang sebelum jam 11 malam dengan peringatan kalau lewat dari jam itu dia mungkin tidak akan pernah melihat istrinya lagi. 하나를 찾고 싶으면 11시까지 신유동 543-7 11시까지야. Di ruang penyekapan, Seyun terbangun dan di sana dia melihat mainan jam pasir yang menunjukkan sisa waktu hidupnya. 눈에 파묻히면은 다 끝이야. Sementara itu, Samidi mengawasi gerak-gerik korbannya di depan monitor sambil menjahit kancing baju. Terlihat baju itu memiliki kancing baju yang berbeda-beda dan di saat yang bersamaan Seyun pun menyadari satu kancing bajunya hilang. Tak lama kemudian, Samidi masuk ke ruangan Seyun dengan sikap paling tenang di dunia. Dia memeriksa luka di leher korbannya, memberi obat pereda nyeri sambil menjelaskan alasannya. Dan alasan itulah yang bikin bulu kuduk berdiri sebab obat itu dia berikan bukan supaya Seyun sembuh, tapi untuk menghindari rasa sakit sebelum mati. 죽을 땐 죽더라도 살아있는 동안 아프지 말아야죠. 꽤 갈 텐데. Lalu dia menunjuk jam pasir di depannya sambil menegaskan sisa waktu hidup Seyun. 이거 다 떨어지면 사모님 죽는 거예요. Samidi juga meninggalkan Rosario dan menyuruh Seyun berdoa. Tapi ketika ditanya kenapa penculik itu melakukan semua ini, dia sama sekali tidak menjawab. Jadi Samidi memang tidak pernah melakukannya demi uang. Dia hanya menikmati ritualnya. Di lobi kantor polisi, Ibu Taeju dan Kang Taeyong datang sambil bersikeras putranya tidak mungkin melakukan kejahatan tepat ketika Dongchan dan istrinya tiba dari arah berlawanan. 지금 심정이 어떠실지 잘 압니다. 내 딸을 죽이려고 했던 파렴치한 놈이라는 걸
Ibu Taeju menantang dari mana keyakinan sebesar itu datang, dan jawaban Dongchan menutup semua ruang debat dengan menggunakan bukti rekaman video Taeju yang mengakui sendiri perbuatannya. Bahkan orang yang paling mempercayai Taeju pun tak bisa berbuat apa-apa dengan manipulasi Samidi. Mereka hanya melihat satu sumber informasi yang ingin mereka dengar saja, karena lebih mudah menyalahkan Taeju daripada mempercayai kalau Seyun sedang dalam bahaya bersama seorang psikopat. Kembali ke ruang interogasi, penyidikan masih buntu, polisi masih memaksa Taeju mengaku. Semua bukti sudah dimanipulasi Samidi dan sampai hasil lab keluar, Taeju akan menjadi tahanan padahal dia harus keluar sebelum jam 11 malam. 지금이야. Listriknya padam lagi, dan inilah satu-satunya kesempatan yang diberikan oleh pria misterius tadi. 뭐야? 황태주. Tentu saja kabur dari kantor polisi bukan perkara mudah. Keberadaan Taeju langsung terdeteksi. Alih-alih menuju lantai bawah, Taeju naik ke lantai atas dan inilah yang dia lakukan. 야, 옥상은 어떻게 됐어? Dan ya, hobi panjat tebing bersama istrinya itu menyelamatkan si ahli bedah saraf berusia 40-an yang seumur hidup pegangannya pisau bedah. Dari kantor polisi yang gelap, scene langsung berpindah ke sebuah ruang kelas komputer yang terang benderang. Memperlihatkan seorang pria mengajar kelas coding anak-anak dengan sabar. Bahkan, dia memperbolehkan anak-anak untuk menghubungi nomornya untuk bertanya soal coding. 아니면 선생님한테 언제든 연락해서 물어봐요. 나 선생님 연락처 알죠? Seperti yang kita lihat, pria itu adalah Samidi, dan sebagai psikopat handal dengan senyuman di depan murid-muridnya, dia tetap mengawasi ruang penyekapan Seyun dari komputer kelas. Di ruang penyekapan, Seyun pun menyadari kalau dia diawasi melalui CCTV. Meski begitu, perempuan di sebelahnya kembali mengajak mengobrol. Mereka menerka-nerka kenapa mereka berdua diculik, dan perempuan sebelah meyakini kalau itu adalah hukuman karena dia berbuat buruk, karena dia ditangkap setelah bertemu dengan dukun, sementara Seyun terdiam memikirkan apa kesalahan yang telah dia lakukan. 얘들아, 케어 다 읽어봤지? Di ruang CCTV, polisi memutar mundur rekaman untuk mencari tahu keberadaan Taeju, dan mereka sudah terlambat karena Taeju sudah berhasil kabur. 뭐야, 저기서 뛰어내린 거야? 야, 미쳤네. 이거 뭐야? Kabar itu sampai ke lobi, tempat kedua keluarga masih menunggu. Hal itu semakin meyakinkan Dongchan kalau Taeju adalah penjahatnya. 애한테 분명 무슨 사정이 있을 거예요. 근데 왜? 잘못한 것도 없는데 왜 도망을 쳐요? Ibu Taeju tetap yakin putranya punya alasan, tapi tetap kabar itu membuatnya sangat terpukul. Dan inilah harga yang Taeju bayar, karena keputusannya terbaca sebagai pengakuan bersalah oleh semua orang. 엄마 괜찮아요? 지금 이상해. 도망을 치면 어쩌자는 거야? Taeju justru pergi ke rumah sakit dan bilang ke petugas kalau dia mau mengambil barang yang tertinggal di ruangannya. Kartu aksesnya menyala hijau, pintu area terbatas terbuka, dan dia mengambil beberapa obat bius, pisau bedah, serta alat pemotong tulang sebagai bekal. Di koridor, Ciung yang kebetulan sedang jaga malam memergokinya keluar dari area operasi. Saat Ciung mau masuk ruang operasi, dia menahannya dan meminjam mobilnya. 혹시 고의 사장 일이야? 아니다. 나중에 얘기하자. 너 무슨 일 있지? 뭔데? Sebelum Taeju sempat menjelaskan apapun, telepon Dongchan masuk membeberkan kalau Taeju telah menculik putrinya. 강태주 그 자식! 내 딸 납치범이야! Perintahnya jelas, apapun yang terjadi, Ciung harus menahan Taeju di tempat sampai polisi datang.
Taeju yang membaca perubahan di wajah sahabatnya lalu membuat tamat. 잡아요. 원장님? 아니 강원장 잡으라고요. Di parkiran, Taeju berhasil menemukan mobil Ciung. Sayangnya satpam berhasil mengejarnya dan menahannya. Tapi Taeju berhasil merebut semprotan merica milik satpam itu. Dan sementara semua orang memburu Taeju, Samidi mampir ke restoran tetangga, membongkar mesin kasir yang rusak, membersihkan debunya, dan membuatnya jalan lagi dalam hitungan menit tanpa mau dibayar. Pemiliknya mengajaknya makan sambil memperkenalkan cucunya, seorang perawat di pusat medis Worry Together, dan jawaban Samidi terdengar biasa saja. Tapi tatapannya seperti menandakan sesuatu yang belum kita ketahui apa itu. 저도 거기 가봤어요. 자기 일 끝나면 통수입니다. 수고하세요. 오늘 밤 8시 Sementara itu, polisi yang baru sampai rumah sakit langsung dimarahi oleh Dongchan karena dianggap tidak berguna. Dan setelah meminta keterangan dari Ciung dan satpam, mereka langsung melacak keberadaan mobil Ciung dan mengejarnya. Sekarang, Taeju bukan lagi tersangka, tapi buronan bersenjata. Di ruang penyekapan, perempuan sebelah menceritakan bagian yang bikin dada sesak. Samidi juga menelepon suaminya dan suaminya hanya menjawab kalau dia tidak peduli dengannya. 연락했는데 죽이든 살리든 마음대로 하라고 하고는 끊어버렸대요. Setelah itu, suaminya tidak pernah lagi mengangkat telepon. Dan sebelum diculik pun, pria itu sempat bilang bersyukur mereka tidak punya anak sambil berharap istrinya cepat mati. Dan perempuan itu mengaku iri kepada Sehyun sebab dia mendengar sendiri Taeju menangis di telepon. Barulah keduanya saling memperkenalkan diri dan perempuan itu bernama Lee Sonja. 세윤 씨 여기서 나가면은 이제 곧 죽을 거예요. 신고 좀 해주세요. Di perjalanan, Taeju menyempatkan diri untuk menelepon kakaknya. Taeyong memarahi adiknya habis-habisan dan menuntut kebenaran. Taeju menegaskan dia bukan penculiknya, tapi mengakui satu hal yang tidak pernah dia akui ke polisi. 내가 한 건 아니고, 근데 나 때문에 세훈이가 납치된 건 맞아, 내가. Tapi telepon itu segera direbut oleh ibu Taeju yang justru meminta Taeju untuk kembali ke kantor polisi dan menyelesaikannya dengan tenang. 태주야, 지금이라도 얼른 와. 네가 경찰서에 있으면 세훈이가 왜 위험해진다는 건데. 그냥 나 믿고 좀만 기다려줘요. 내가 세훈이 꼭 데리고 돌아갈게요. Hal itu membuat Taeju makin berat hati. Dia menutup teleponnya dan membuang HP-nya. Kamera tilang menangkap mobil Taeju di persimpangan dan seluruh unit langsung menuju lokasinya. Sementara di ruang penyekapan, Sehyun menggunakan obat pereda nyeri yang diberikan Samidi untuk mencoba melepaskan rantai dan pemberat di kakinya. Setelah usaha yang sangat menyakitkan itu, akhirnya Sehyun berhasil melepas rantai di kakinya. Dia sadar waktunya tidak banyak karena dia pasti sedang diawasi oleh Samidi. Sehyun memotong kabel dari panel, mengikatnya ke pemberat dan mengayunkannya untuk menjebol pintu. Di jalan, unit patroli sudah berhasil mengejar Taeju dan menyuruhnya menepi, dan Taeju menjawab dengan menekan pedal. 정차하세요, 정차. 전열에 계신 분. 순찰차 2호선으로 따라붙겠습니다. 위험하다, 멈추라고 이 새끼야! Dan saat polisi berhasil menghadang mobil Taeju di gang sempit, inilah yang terjadi.
Sebelum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, saya akan membawa warga Nobar semua kembali ke masa ketika Hayun masih hidup dan keretakan rumah tangga baru mulai. Taeju pulang larut dan Seyun sudah menunggu di ruang keluarga sambil bilang tingkah suaminya belakangan aneh, sering pulang malam dan susah dihubungi, sementara Taeju berkelit bahwa itu urusan rumah sakit tapi menolak menjelaskan apapun. 당신 힘들고 기분 안 좋은 거 옆에선 다 느껴지는데. Dan tepat saat itu Seyun menyadari cincin kawin di jari suaminya tidak ada. Taeju memiliki alasan yang masuk akal dilepas sebelum operasi dan mungkin tertinggal di ruangan. Tapi bisa kita lihat jauh sebelum Hayun meninggal dan jauh sebelum Samidi menelepon, Taeju sudah punya kebiasaan menyimpan masalahnya sendirian. 당신 말대로 아무 일도 없는 거 했으면 좋겠다. Balik ke malam pelarian, tepat ketika polisi berhasil mengepung Taeju, ternyata di dalam mobil sudah tidak ada orang. 용의자 저쪽 큰 길로 이동했답니다. 야, 빨리 따라가. 원래 못 갔어. Taeju berhasil kabur lewat gang-gang sempit dan sekarang tujuannya cuma satu, yaitu alamat yang dijanjikan pria misterius itu. Namun belum sempat bernafas, polisi kembali menemukannya. Taeju pun kembali berlari sekuat tenaga untuk kabur, memasuki gedung, menaiki tangga, dan seorang petugas mengejarnya sendirian sampai berhasil mendekat, tapi karena Taeju terus melawan, inilah yang terjadi. Beruntung Taeju berhasil berpegangan, tapi bukannya kabur, dia malah turun. Jiwa kemanusiaan Taeju tidak pernah hilang. Seperti saat dia mengusir mertuanya di ruang operasi dan saat Samidi menjebaknya, meski itu akan menyulitkannya, dia tetap mengutamakan nyawa orang lain. 이대로 움직이면 신경이 완전히 망가질 걸 가만히 있어요? Taeju melarang polisi itu bergerak dan menggunakan peralatan yang dia bawa melakukan operasi ringan untuk pertolongan pertama. Setelah memastikan polisi itu selamat dari kondisi kritisnya, Taeju merampas pistol dari polisi itu dan kabur. Tapi sebelum kabur, tak lupa dia memanggil ambulan agar polisi itu segera mendapat penanganan lanjutan. 일소공상인데요. 지하 1층으로 내려가는 계단에 낙하사고로 척수 손상된 환자 있습니다. Tak lama ambulan datang dan kapten yang baru sampai di TKP mendengar dua laporan yang tidak mungkin berasal dari orang yang sama. Taeju naik ke kereta malam menuju tempat perjanjian, turun sendirian di peron sepi, lalu menembus gang industri sampai si pria misterius muncul dari bayangan. 결국 여기까지 왔네. 따라와. Setelah mengikuti pria misterius itu, yang dia dapat bukan Seyun, melainkan ruangan penuh peta dan berkas dengan dinding tertempel foto Taeju, foto Seyun, rumah sakit mereka, rute mereka, semuanya terhubung benang. Jadi wajar kalau Taeju curiga. Dan pria misterius itu malah mengatakan kalau mulai sekarang Taeju sendiri yang harus menemukan Seyun. Tentu saja Taeju kesal dengan pria itu dan mengeluarkan pistolnya. 뭐야 당신? 너 그 새끼랑 한 배지? Bukannya menjawab, pria itu malah bertanya balik apakah Taeju pernah membunuh seseorang, sambil menyinggung betapa tipisnya batas antara menyelamatkan dan merenggut nyawa buat seorang ahli bedah. Pria itu sedang mengukur sejauh apa Taeju sanggup melangkah sebelum menunjukkan foto jasad seorang perempuan dan bilang itu istrinya. Dan akhirnya agendanya keluar juga. Pria itu ingin menjadikan Taeju sebagai umpan sehingga dia bisa membunuh Samidi. Jadi ini bukan sebagai sekutu, tapi sebuah transaksi. Satu orang mau menyelamatkan dan satu orang mau membunuh. Dan kesepakatan semacam itu selalu punya tanggal kedaluarsa. 사람 죽이고 살리는 거 한 끗 차이야. Taeju menolak masuk ke permainan moralnya. Setelah membuat pria itu tak berdaya, Taeju mengeluarkan pisau bedah, mengembalikan kata-kata pria misterius itu bahwa dia bisa memutus arteri dengan satu sayatan pendek yang akan dibuatnya. Itu adalah batas tipis hidup mati pria itu. Dan pertanyaan Taeju masih sama, yaitu di mana istrinya. 단 한 가지야. 지금 내 안에 어딨어?
Di sisi lain, akhirnya Seyun berhasil menjebol pintu penyekapan dan melangkah ke koridor. Pintu keluar ada di depan mata, tapi saat mendengar suara Seonja, dia berbelok ke arah sebaliknya. 저기요. Seyun mengambil kunci yang berada di lorong itu. Kunci pertama tidak cocok dan Seonja sudah menyuruhnya pergi, tapi Seyun tetap mencari kunci berikutnya. 것 같아요. Pintunya akhirnya terbuka dan tepat sebelum keduanya sempat keluar, tiba-tiba 어디 가세요? saat Seyun terbangun, dia sudah kembali ke ruang penyekapan dan sekarang kakinya tidak lagi terikat, melainkan kedua tangannya sudah terikat. Dia pun hanya bisa terbaring lemas dan parah sambil melihat jam pasirnya terus berjalan. Taeju membuka laci milik pria itu dan menemukan identitasnya. Ternyata pria itu adalah mantan detektif kepolisian bernama Lee Soo-young. 6년 전 내 아내가 납치됐어. 지금의 당신처럼. Kemudian kita akan kembali ke 6 tahun lalu saat detektif Lee sedang menginterogasi tersangka dan telepon istrinya masuk, tapi yang menjawab justru suara pria asing. Dan modusnya sama persis, suaranya disuruh direndahkan supaya polisi di sekelilingnya tidak sadar dengan ancaman istrinya dibunuh, lalu tebusan 30 juta won dalam 1 jam dengan datang sendirian. Detektif Lee tentu saja langsung membawa uang tebusan itu, tapi istrinya sama sekali tidak dilepaskan. Setelah tahu betapa detektif Lee mencintai istrinya, si penculik menganggap 30 juta terlalu murah dan menuntut 70 juta lagi 2 hari kemudian. Cinta korban di tangan Samidi memang cuma daftar harga. Detektif Lee menunggu berjam-jam di titik yang diperintahkan dan tetap tidak mendapat istrinya. Waktu Soo-young bertanya kenapa, jawabannya adalah itu semua karena kesalahannya sendiri. 형사님, 내가 왜 이러는지 정말 모르세요? Detektif Lee berlutut di telepon minta maaf atas kesalahan yang tidak pernah dia tahu apa, sementara istrinya tetap pulang sebagai jasad. Sejak hari itu hidup Soo-young cuman untuk satu hal, sampai akhirnya dia mendengar lagi suara itu di rekaman komunikasi Samidi dengan Taeju, mengucapkan kalimat penutup yang sama persis seperti yang ia dengar sebelumnya. 그럼 말해봐요. 다 너 때문이야. Setelah bisa bergerak kembali, detektif Lee memperlihatkan 2 berkas kasus istrinya dan penculikan Danau Seokdong 5 tahun lalu dengan modus yang identik dan rentang waktu sampai korban dibunuh juga sama, yaitu sekitar 36 jam. 범인은 첫 번째 납치 협박 전화 후 36시간에서 38시간 사이에 납치 대상을 살해했어. 당신 아내가 납치된 지 벌써. Dan baru 15 jam berlalu sejak Seyun diculik, jadi untuk pertama kalinya sejak awal video ini ada kabar baik, yaitu istri Taeju pasti masih hidup. Masalahnya itu juga berarti jam pasir yang kita lihat tadi punya angka. 우선 불러내야지. 거래를 제안할 거야. Dalam waktu yang sempit itu, detektif Lee menjelaskan rencananya. Belum tahu apa yang mereka rencanakan di sisi lain, media sedang sibuk memberitakan Taeju sebagai ahli bedah saraf yang menculik istrinya dan melucuti senjata polisi. Samidi tersenyum mendengar berita itu dan ketika melihat jam dia mematikan CCTV, lalu Samidi masuk ruangan sebelah. Seonja paham kalau waktunya sudah habis, jadi dia mulai berdoa keras-keras memohon dihukum atas dosanya sambil menganggap kematian satu-satunya jalan dan 죄를 지었나이다. 아니 저에게 바로 di kantor polisi, tim menelusuri CCTV stasiun dan menemukan posisi Taeju. Kapten menangkap satu keganjilan sebab buronan biasanya terus berlari, sedangkan orang ini berhenti melihat peta. 이 주소 근처 거주자 중에 전과자 있나 확인해. 아마 차량으로 함께 이동했을 거야. Malam itu Taeju mendatangi rumah mertuanya sambil membawa pistol dan memaksa keduanya diam, seolah dialah yang benar-benar menculik Seyun, lalu menyebut apa yang dia mau, yaitu 3 miliar won yang ada di rumah itu. Dan itulah rencana detektif Lee untuk memancing Samidi. Taeju harus
mengikuti apa yang direncanakan Samidi dan harus membuat Samidi tertarik sehingga ketika Taeju menjadi headline, Samidi pasti mengetahuinya. 나를 납치한 범인처럼 보여야 돼. 돈을 훔친 것만으론 부족할지도 몰라. Dongchan mengira itu hanya gertakan dan justru makin yakin kalau menantunya hanya ingin uang dari keluarganya. Dan saat dia mau menelepon polisi, tas uangnya akhirnya diserahkan, tapi sebelum Taeju pergi, orang tua Sehyun menanyakan apakah anaknya masih hidup. Dan Taeju tak bisa menjawabnya dengan yakin sekaligus membuktikan kalau bukan dia pelakunya. 그 정도 말해줄 수 있잖아. 세윤이 살아있냐고. 그렇게 믿고 있습니다. Seperti biasa, saat polisi sudah datang dengan sangat terlambat, Dongchan marah besar namun istrinya justru hanya terdiam. Karena Ibu Sehyun meyakini penculik yang benar-benar memegang korban akan menjawab dengan pasti, dan jawaban Taeju adalah jawaban orang yang tidak tahu. 수십억 원을 탈취해간 것으로 발사하며 장인 장모를 위협한 것으로 알려져 Sementara di seluruh negeri, berita sudah memutar kalimat yang tidak bisa ditarik lagi seumur hidup. Samidi yang melihat berita itu pun menampilkan ekspresi yang cukup membuat kita bingung. Di tempat persembunyian, Detektif Lee meyakini Samidi pasti sudah menonton berita tentang Taeju. Dia lalu menyodorkan tugas berikutnya, yaitu mengambil berkas forensik lengkap dengan kartu identitas polisi, surat tugas, dan nomor kasusnya. 범인도 분명히 봤을 거야. 범인을 불러낼 수단이 그 안에 있어. Di loket Badan Forensik Nasional, Taeju berdiri tenang meminta berkas barang bukti, tapi petugasnya tidak menemukan permohonan itu di sistem. Taeju kembali menyebutkan identitas palsunya dan minta dicek ulang, dan begitu layarnya di-refresh, permohonan itu sudah ada di sana. Karena di sisi lain, anak buah Detektif Lee yang masih aktif di kepolisian ternyata sudah mengurus semuanya dari dalam. 성진서에서 왔다고 하셨죠? 성진경찰서요. 처리 완료. Sementara itu di ruang penyekapan, Samidi masuk dan membawakan sari roti untuk Sehyun. Dan kejamnya dia pura-pura lupa kalau tangan Sehyun terikat, kemudian menyebut percobaan kabur tadi sebagai kebodohan yang bikin dia ingin segera membunuhnya, lalu kembali mengancamnya untuk tidak macam-macam. 그러니까 왜 쓸데없는 짓을 해가지고 확 죽여버리고 싶게. Meski begitu, Sehyun tidak menyerah begitu saja. Dia melihat semua kemungkinan kecil yang bisa menyelamatkannya dari penyekapan itu. 언제 어디서건 무슨 생각을 하는지 어떤 짓거리를 하는지. Di ruangan Samidi terlihat berita tentang Taeju yang berhasil menyusup ke Badan Forensik Nasional. Samidi yang melihatnya tak habis pikir sebenarnya apa yang sedang Taeju lakukan. Dan saat Samidi masih memahami situasi, tiba-tiba salah satu CCTV-nya yang offline terhubung, dan saat menyala Taeju sudah ada di depan kamera tersebut. Bersambung. Episode kali ini diakhiri dengan Taeju yang sudah mengetahui modus operandi Samidi, bahkan sudah mengetahui di mana CCTV Samidi diletakkan. Dan ternyata The Husband bukan tentang penculikan yang bisa ditebus dengan uang, melainkan hanya bisa ditebus dengan rasa bersalah. Dan Samidi paham betul kalau rasa bersalah itu satu-satunya penjara yang kuncinya kita pegang sendiri, tapi tidak pernah kita pakai. Apakah Taeju berhasil menyelamatkan istrinya sebelum batas waktunya habis, atau jangan-jangan semua itu adalah perangkap yang sudah disiapkan Samidi? Tulis di komentar kalau mau video ini dilanjutkan part 2-nya. Saya Tobi mewakili jajaran Warung Kopi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Burung Kuntul pamit undur diri. Terbanglah tinggi si burung kuntul, bawa mimpi ke ujung dunia. Di sana ada cahaya gemerlap, menanti untuk kau jelajah.